Kita lanjut bahas PTT Kasarapi episode 787. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat kuil malaikat telah sepenuhnya terbentuk, senyuman yang cukup meremehkan kini telah muncul di wajah dari malaikat Ares. Dan kali ini, kuil malaikat itu telah dipenuhi oleh kekuatan pemurnian yang paling luar biasa dari kerajaan malaikat. Hal itu cukup untuk bisa menghancurkan Soyen berkeping-keping. Telapak tangan dari malaikat Ares kini telah ditutupi oleh sinar cahaya putih bersih, dan itu merupakan sinar cahaya penghukuman bagi semua roh jahat. Lalu, cahaya putih bersih ini pun dimasukkan ke dalam kuil malaikat yang membuat kekuatan pemurnian di dalamnya menjadi semakin menakutkan saja. Kali ini, kuil malaikat langsung memancarkan cahaya putih bersih yang menembus kegelapan dan terus menyala, memurnikan seluruh aura jahat di dalam tempat ini yang kemudian berubah menjadi bayangan malaikat kecil yang indah. Hal itu pun kemudian berputar-putar di sekitar kuil malaikat. Pandangan mata dari Ares kemudian menatap Soyen dengan cara yang cukup meremehkan. Lalu dia mengatakan, "Kenapa kau tidak meledakkan dirimu sendiri saja? Aku mengagumi keberanianmu, tapi sayang sekali, kekuatan yang kau miliki hanyalah sebuah lelucon, dan ini harus diakhiri." Mendengarkan ucapan dari malaikat Ares, wajah Soyen telah berubah menjadi ganas, bahkan matanya telah dipenuhi oleh kegilaan. Soyen kemudian berkata, "Kuali Dewa Api." Dia pun menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mengaktifkan seluruh kekuatan reinkarnasi di dalam tubuhnya. Yang kali ini kekuatan api suci juga telah dikeluarkan, dan itu digabungkan ke dalam Kuali Dewa Api. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak dari dalamnya, dan seketika Soyen pun memberikan serangan kepada kuil malaikat yang berada di atas langit. Bagaimanapun juga, para malaikat-malaikat yang munafik ini harus membayar harga yang mahal ketika mereka harus menyentuh Lensha. Bahkan dengan serangan yang telah dilemparkan, Kuali Dewa Api itu seolah-olah membuat alam semesta terbalik. Materi gelap di dalam tempat ini dan juga seluruh kekuatan lain bergetar dengan hebat. 9 simbol suci kali ini telah langsung menghantam kuil malaikat. Akhirnya, diar! Ledakan yang besar pun terjadi dan gelombang kejut yang berkecamuk kini menyebar dalam sekejap, menimbulkan badai api suci. Namun sayang sekali, meskipun badai api suci itu kelihatannya sangat luar biasa, tapi di hadapan kuil malaikat hanya ibarat seperti mainan bocah. Hal itu kemudian secara perlahan menghilang. Pandangan mata dari malaikat Ares melihat ke arah Soyen dengan senyuman yang penuh ejekan. Tidak ingin memberikan Soyen kesempatan untuk melakukan perlawanan kembali, malaikat Ares melambaikan 10 sayap yang berada di punggungnya, dan kemudian kekuatan yang berwarna ungu kali ini berubah menjadi malaikat penghakiman suci. Hal itu menggoda tubuh dari Soyen dan kemudian membuat kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen secara perlahan akan menyebar keluar. Kali ini, bayang-bayang kematian telah memenuhi hati dari seorang Soyen, dan tiba-tiba saja Soyen pun melirik ke arah Cailin bersama dengan Yun, yang kali ini mereka berdua masih bertarung dengan sengit melawan malaikat Beilin. Pandangan mata dari Soyen kemudian juga melihat ke arah tembok kegelapan yang berada di belakang sana, dan samar-samar dia merasakan adanya fluktuasi yang mengerikan dari balik tembok ini, di mana tempat itu adalah keberadaan dari kota dunia bawah yang merupakan tujuan dari perjalanan Soyen bersama dengan yang lainnya. Maka dari itu Soyen tidak akan menyerah dengan mudah di dalam tempat ini. Namun malaikat Ares, dia pun bersuara dengan lantang dan mengejutkan semua orang yang hadir, karena kali ini dia mengatakan, "Kuil malaikat, tumpas kejahatan sepenuhnya." Tangan dari malaikat Ares pun menunjuk ke arah Soyen, dan kemudian kuil malaikat yang telah dikelilingi oleh malaikat-malaikat kecil yang sangat banyak secara perlahan kini bergerak turun, yang kemudian sinar cahaya dipancarkan dari dalamnya. Hal itu menyelimuti tubuh dari Soyen, yang kemudian malaikat Ares pun ketika menyaksikan perjuangan Soyen ingin melepaskan diri dari kurungan cahaya, tiba-tiba dia berteriak, seret dia masuk ke dalam kuil malaikat. Ares pun memutar telapak tangannya, dan kemudian dia memutar balikkan kekosongan yang dalam seketika tubuh dari Soyen kini telah ditarik untuk dimasukkan ke dalam kuil malaikat.
lalu akan dimurnikan di dalam tempat itu. Soyen yang kali ini telah terseret masuk ke dalam kuil malaikat bisa merasakan energi pemurnian yang luar biasa di dalam tempat ini, dan itu telah menyerang seluruh tubuhnya, bahkan juga akan menghancurkan kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh dari Soyen. Tampaknya tidak ada kekuatan apapun yang bisa bertahan dari kekuatan pemurnian yang begitu suci dan menakutkan di dalam kuil malaikat ini. Bahkan api suci di dalam tubuh Soyen juga merasakan jejak ketidakberdayaan untuk kali ini. Tubuh dari Soyen pun terombang-ambing ke sana kemari dan bertabrakan dengan dinding-dinding kuil malaikat yang kemudian menimbulkan suara dong dang dong dang dong dang. Dalam sekejap saja, emosi, kegelisahan, rasa takjub, ketakutan kini muncul di dalam lubuk jiwa Soyen. Menyaksikan Soyen benar-benar tersiksa di dalam kuil malaikat itu membuat Cailin bersama dengan Yun Yun tiba-tiba saja berteriak, "Soyen, kau tidak boleh mati, kau harus bertahan." Seketika tubuh Cailin dan juga Yun Yun ini telah melepaskan diri dari pertempuran melawan malaikat Beilin, dan mereka berdua akan menuju kuil malaikat demi bisa menyelamatkan Soyen yang telah disiksa di dalam sana. Menyaksikan kedua istrinya akan menuju ke arahnya membuat Soyen tiba-tiba saja berkata, "Kalian tidak boleh ke tempat ini." Secara perlahan Soyen pun menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia pun melemparkan kuali Dewa Api yang kali ini dalam seketika kuali Dewa Api itu langsung menyelimuti tubuh dari Cailin dan juga Yun Yun, kemudian mengurung keduanya supaya tidak ikut campur di dalam pertempuran Soyen kali ini. Sementara Soyen sendiri yang telah dimurnikan di dalam kuil malaikat merasakan seluruh tubuhnya akan memudar, bahkan vitalitas di dalam tubuh saat ini juga secara perlahan melemah. Gelombang kelelahan secara perlahan telah menenggelamkan keinginan dari Soyen. Saat ini Soyen merasa dirinya berada di ambang kematian. Soyen masih berusaha dengan keras untuk melawan kekuatan pemurnian ini. Bahkan api suci di dalam tubuh Soyen telah secara gila-gilaan diaktifkan, tapi hal itu tetap saja tidak berguna. Penglihatan Soyen menjadi cukup kabur, dan dia samar-samar bisa menyaksikan kedua istrinya meraung dan juga menangis penuh kegilaan. Kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Soyen sepertinya juga tidak bisa digunakan untuk saat ini. Energi kehidupan, kekuatan api suci, kekuatan Raja Naga Emas, kekuatan tulang Dewa Naga, cincin Kaisar Api, dan juga banyak kekuatan lainnya yang dimiliki Soyen secara perlahan telah meleleh dari tubuhnya. Dan kali ini Soyen hanya bisa memejamkan matanya tanpa daya. Menyaksikan Soyen tidak bergerak kembali di dalam kuil malaikat, hal ini membuat malaikat Ares kemudian mencibir. Mampu mati di tangan dari malaikat ini merupakan hal yang baik bagimu. Setelah Soyen mati, malaikat Ares akan memberikan bantuan pada putra Dewa Senshi untuk melawan Raja Kegelapan. Di bawah kekuatan gabungan dari mereka berdua, pasti Raja Kegelapan tidak akan bisa melawan. Kekuatan klan Xiao di masa lalu hampir musnah juga berkat kerjasama antara kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia. Namun setelah beratus-ratus atau bahkan beribu tahun berlalu, kini telah muncul keturunan dari klan Xiao yang bernama Soyen, dan bocah ini memiliki ambisi yang besar untuk bisa menyelamatkan klan Xiao sendirian, lalu membuat nama dari klan Xiao bisa bersinar kembali di dalam dunia ini. Hal itu hanyalah sebuah kekonyolan dan lelucon bagi malaikat Ares. Kali ini di bawah kekuatan pemurnian dari kuil malaikat, entah itu kekuatan iblis atau bahkan kekuatan lain di dalam tubuh dari Soyen dan juga kekuatan klan Xiao di dalam tempat ini, semuanya akan terhapus sepenuhnya oleh kehadiran malaikat Ares dan juga putra dewa. Dengan begitu, pemimpin sebenarnya dari dunia seribu besar masih akan tetap menjadi milik dari kerajaan malaikat. Bahkan kekuatan pemurnian yang berada di dalam kuil malaikat itu saat ini telah merasuk ke dalam jiwa dari seorang Soyen. Kulit di tubuh Soyen sekarang telah sepenuhnya dimurnikan, dan tekanan itu semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, seluruh tubuh Soyen tidak bisa bergerak sama sekali.
dan dia telah mencapai ambang kehancuran. Putra dewa kemudian melihat ke arah Soyen yang tidak berdaya di dalam kuil malaikat dan kemudian dia mengatakan, "Hahaha, semut, tetaplah semut." Raut wajah dari seorang putra dewa kini telah langsung menunjukkan niat yang sangat dingin dan kemudian dia secara perlahan melambaikan telapak tangannya lalu mengirimkan serangan ke arah dari Soyen. Tentu saja putra dewa tidak akan pernah membiarkan Soyen memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Bagaimanapun juga bocah yang sangat membagongkan ini harus mati. Melihat serangan yang telah diluncurkan oleh putra dewa, Raja Kegelapan tidak memiliki niat untuk mencegahnya sama sekali. Dan bahkan dia masih dengan santai menyaksikan serangan putra dewa meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari Soyen yang tertekan dan juga dimurnikan oleh kekuatan kuil malaikat. Soyen yang sebenarnya belum mati dan masih tersadar, dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari kekuatan setengah dosen meluncur ke arahnya. Hal itu membuat Soyen memberontak dan kemudian sampai dia memutahkan seteguk cairan berwarna merah. Lalu tubuh Soyen kembali ditekan oleh kuil malaikat dan jatuh dari udara. Untuk saat ini krisis kematian benar-benar melanda Soyen dengan cepat. Tubuhnya yang sudah berlumuran dengan cairan berwarna merah membuat penampilan dari seorang Soyen cukup mengerikan. Tulang dewa naga yang berada di punggungnya tiba-tiba melepaskan semburan energi untuk mencoba melindungi jantung dan juga jiwa dari Soyen. Jika bukan karena tulang dewa naga dan juga darah Raja Naga masih dalam tubuhnya, Soyen pasti sudah dimurnikan dengan cepat oleh kuil malaikat yang kemudian dia berubah menjadi debu. Melihat serangan ganas dari seorang senshi mendekat ke arah Soyen, hal itu membuat Raja Binatang, Dewi Yoji, dan juga yang lainnya pupil mata mereka bergetar dan kemudian berteriak, "Soyen!" Namun ketika mereka ingin menyelamatkan Soyen, lagi-lagi telah dihentikan oleh pihak lawan dengan meluncurkan serangan yang jauh lebih ganas. Dan kali ini tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan seorang Soyen. Dia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Menyaksikan kebuntuan seperti ini, Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak memiliki cara untuk bisa menyelesaikan masalah kali ini. Namun kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen tampaknya malah bersorak penuh dengan semangat ketika menyaksikan serangan berwarna hitam dan putih dari seorang senshi meluncur ke arah tubuh Soyen. Dan kali ini Soyen berkata di dalam hatinya sambil memejamkan mata, "Apakah pada akhirnya perjuanganku harus selesai sampai di sini?" Malaikat Agung Ares juga tertawa sambil mengatakan, "Kuil malaikat, berikan tekanan yang lebih kuat dan juga pemurnian yang luar biasa kepada seorang penjahat dari klan Zhao yang memiliki kekuatan iblis di dalam tubuhnya." Sayap malaikat Ares kali ini bergetar dan kemudian cahaya ungu dikeluarkan dari dalam sayapnya itu. Bahkan hal ini kembali dimasukkan ke dalam kuil malaikat yang membuat tekanan di dalamnya menjadi lebih dahsyat. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Dewi Yoji, Cailin, Raja Binatang Wenlin, dan juga yang lainnya, mereka langsung menyusut karena mencium gelombang kematian. Malaikat Ares telah berkolaborasi bersama dengan Putra Dewa untuk bertekad sepenuhnya melenyapkan Soyen. Kali ini, pandangan mata mereka semuanya telah dipenuhi dengan keputusasaan serta kesedihan. Namun tepat ketika serangan dari malaikat Ares mendekati Soyen dalam jarak 100 meter, tiba-tiba saja kekosongan di sekitar tubuh Soyen terkoyak dan kemudian kekuatan yang jauh lebih mengerikan muncul dari dalamnya. Saat ini, sesosok orang telah muncul dari dalam kekosongan itu yang kemudian melambaikan telapak tangannya dengan lembut, lalu diar menghancurkan kekuatan serang yang telah dikirimkan oleh malaikat Ares. Soyen yang tadi memejamkan matanya tiba-tiba saja membuka mata karena dia merasakan fluktuasi yang cukup familiar dan kemudian dia melirik pada siapa yang telah menyelamatkan dirinya.
Lalu Xiaoyan pun berkata, Tetua Agung Xiaoyan. Tetua Agung Xiaoyan kali ini telah membawa pedang pembunuh dewa milik Xiaoyan. Pandangan matanya melihat ke arah dari malaikat Ares dan kemudian mengatakan, Pusat dunia manusia, kerajaan malaikat, kalian benar-benar tercela. Niat yang sangat dingin menyebar di dalam tubuh Tetua Agung Xiaoyan ini. Sementara Cailin bersama dengan Yun Yun yang masih terkurung di dalam kuali Dewa Api, ketika melihat kemunculan dari sosok Tetua Agung Xiaoyan, mata mereka langsung memerah dan kemudian memiliki sebuah harapan sambil berkata, Senior Xiaoyan. Pandangan mata dari Tetua Agung Xiaoyan kemudian melihat ke arah kuil malaikat yang telah menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Kemudian dia melambaikan tangannya. Fluktuasi energi yang dahsyat menghantam kuil malaikat itu yang kemudian menghancurkannya sepenuhnya. Pedang pembunuh dewa yang berada di punggung dari Tetua Agung Xiaoyan sekarang juga memancarkan gelombang kemarahan yang ekstrim. Di sisi lain, pandangan mata dari Beilin melihat Tetua Agung Xiaoyan dan kemudian dia pun berkata dengan penuh keterkejutan, fluktuasi yang sangat aneh. Tampaknya kekuatan dari orang ini tidak kalah dari malaikat Ares. Dia sebenarnya berada di tahap puncak menengah reinkarnasi ke-9. Menurut informasi yang didapatkan Beilin dari kerajaan malaikat, setelah Tetua Agung Xiaoyan terbangun dari lautan reinkarnasi, meskipun dia telah berhasil melangkah ke puncak reinkarnasi ke-9, tapi kekuatannya hanya berada di awal puncak reinkarnasi ke-9 itu sendiri. Tapi kali ini hal itu benar-benar berada di tahap menengah puncak reinkarnasi ke-9. Putra Dewa juga cukup terkejut ketika melihat kemunculan Tetua Agung Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, tidak kusangka kekuatanmu berada di puncak menengah reinkarnasi ke-9. Sementara Raja Kegelapan menatap ke arah Xiaoyan dengan murka. Seketika kekuatan iblis di dalam tubuhnya mulai dikumpulkan dan kemudian Raja Kegelapan pun mengatakan, kenapa di saat seperti ini orang tua sialan itu harus muncul? Ini bisa menggagalkan rencana yang telah aku susun, dan bagaimana mungkin aku akan menyerah begitu saja? Tidak. Aku akan mencegah si orang tua Xiaoyan ini menghancurkan serangan dari Putra Dewa yang akan mengenai tubuh Xiaoyan. Kekuatan di dalam tubuh dari Tetua Agung Xiaoyan tiba-tiba saja melonjak dan kemudian dia pun memegang pedang pembunuh dewa, lalu akan menggunakan senjata ini untuk melawan serangan dari Senshi yang berwarna hitam dan putih itu, di mana saat ini serangan tersebut masih meluncur ke arah dari Xiaoyan. Tanpa ragu lagi, Tetua Agung Xiaoyan pun melepaskan fluktuasi yang sangat dahsyat itu untuk menghancurkan serangan dari Senshi. Tapi tiba-tiba saja Raja Kegelapan juga mengirimkan sebuah serangan yang lainnya dan kemudian hal itu pun menghancurkan serangan dari Tetua Agung Xiaoyan. Adegan seperti ini telah membuat banyak orang cukup terkejut. Sekarang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan dari serangan Senshi hanyalah Tetua Agung Xiaoyan. Tapi kenapa energi yang dia kirimkan untuk melawan serangan tersebut malah dihancurkan oleh Raja Kegelapan? Menyaksikan hal seperti ini membuat Tetua Agung Xiaoyan tiba-tiba saja berteriak, Raja Kegelapan, apa yang kau lakukan? Namun sang Raja Kegelapan sendiri hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan dari Tetua Agung Xiaoyan. Semua orang sekarang juga memandang pada Raja Kegelapan dengan cara yang sangat aneh. Siapa yang bisa menyangka dalam situasi yang sangat genting, Raja Kegelapan malah seolah-olah memberikan bantuan kepada Putra Dewa Senshi. Apakah dia akan membiarkan Xiaoyan mati terkena serangan dari Senshi itu? Pikiran banyak orang pun menjadi ngeblank, menatap Raja Kegelapan dengan penuh ketidakpercayaan. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh orang ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Raja Kegelapan, Putra Dewa Senshi tertawa terbahak sambil berkata, terima kasih banyak Raja Kegelapan. Apa yang disebut aliansi api abadi hanyalah sebuah lelucon. Setelah masalah di dalam dunia bawah kegelapan ini berakhir, maka kau, Raja Kegelapan, harus segera menuju pusat dunia manusia kita untuk mendapatkan penghormatan dan juga penghargaan
karena telah membantu kita untuk melenyapkan Soyen. Semua tokoh penting seperti Dewi Yoji dan juga yang lain-lainnya dari aliansi api abadi dengan mata yang terbelalak. Mereka menyaksikan sikap aneh Raja Kegelapan dan kemudian semuanya pun meraung, "Raja Kegelapan, apa yang kau lakukan?" Raja Kegelapan di hadapan ekspresi marah dari semua orang, dia hanya tersenyum dan kemudian segera mengatakan, "Tidak ada, aku hanya ingin membuat kalian semuanya menikmati pesta yang benar-benar mewah di dalam tempat ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, tubuh Raja Kegelapan langsung tersembunyi di balik gelombang yang gelap dan menghilang dalam seketika. Bahkan saat ini, jubah iblis yang dia gunakan telah memancarkan fluktuasi keserakahan yang cukup ekstrim. Bahkan hal itu juga menyebarkan kekuatan iblis yang telah mengurung banyak orang dari aliansi api abadi di dalam tempat ini. Mereka semuanya pun menjadi tidak berdaya ketika menyaksikan kekuatan yang berwarna hitam putih yang merupakan serangan milik Senji terus turun untuk menuju ke arah Soyen dan akan memusnahkan orang itu. Tubuh dari Soyen yang tidak bisa bergerak dan juga sangat kelelahan, tiba-tiba saja secercah cahaya muncul dalam pandangan matanya dan dia telah melihat tindakan gila dari Raja Kegelapan sebelumnya. Soyen tiba-tiba menyadari sesuatu yang kemudian pupil matanya menunjukkan sebuah kegilaan tertentu. Soyen lalu berkata pada dirinya sendiri, "Jadi begitu." Tidak lama kemudian, Soyen pun berteriak dengan keras karena serangan yang berwarna hitam putih milik Senji kini telah menghantam tubuhnya. Hal itu menghancurkan tulang-tulang dari Soyen, Meridian, dan teriakan yang sangat menyedihkan itu menusuk setiap hati dari banyak orang yang hadir. Soyen kali ini bisa dengan jelas merasakan kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya, seperti bocah keras kepala yang tengah bertransformasi dengan cepat dan tumbuh dengan cara yang cukup mencengangkan. Pada akhirnya tubuh dari Soyen yang terhantam oleh kekuatan hitam putih membuat cairan merah keluar dari tubuhnya. Api suci beriak, energi naga, serta kekuatan lain di dalam tubuh Soyen melonjak gila-gilaan. Namun, Soyen yang sudah sekarat tidak mampu melakukan apapun. Dengan susah payah, dia mencoba untuk membuka matanya dan kemudian melirik ke arah istri tercintanya, yaitu Cailin bersama dengan Yun Yun. Dalam pandangan mata Soyen yang menjadi kabur saat ini, dia menyaksikan kedua istrinya itu meraung dengan cara yang sangat menyedihkan. Berbagai kekuatan di dalam tubuh Soyen, bahkan tulang Dewa Naga, kekuatan keabadian, dan juga kekuatan yang lainnya masih tidak mampu menghentikan kekuatan penghancur berwarna hitam putih milik Putra Dewa. Dan ketika pandangan mata dari semua orang terfokus pada tubuh Soyen yang dihancurkan secara perlahan oleh kekuatan hitam putih ini, mereka tidak menyadari bahwa ada kekuatan lain di udara yang sekarang secara perlahan akan menguap. Detik berikutnya kemudian malaikat Ares melangkah di udara dengan senyuman yang cukup memuaskan. Dia pun berkata, "Akhirnya berakhir juga. Di masa depan, Soyen akan selamanya berada dalam sejarah yang panjang." Ketika suara ini bergema, pada akhirnya orang-orang dari aliansi api abadi, mereka pun menangis penuh kesedihan karena menyaksikan sepertinya Soyen memang telah mati. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah Soyen telah tewas saat ini? Dan kekuatan apa sebenarnya yang muncul di udara dari dunia bawah kegelapan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.